Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Saya mahasiswi UINSI Samarinda di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga. Saat ini saya semester 8 dan saya sedang mempersiapkan penelitian akhir saya. Baik, dengan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara yang diberikan oleh dosen Ibu Dr. Haji Siti Aisyah SPD SHMMMH. Yang mana tugas ini adalah untuk ujian tengah semester. Adapun yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah saya akan memperkenalkan tentang hukum tata negara, yaitu apa sih hukum tata negara itu? Nah, jadi menurut para ahli, hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara dan warga negara. Sederhananya adalah, hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh suatu organisasi negara. Lalu, apa sih tujuan dibentuknya suatu hukum tata negara itu? Nah, tujuan dibentuknya hukum tata negara sendiri yaitu yang pertama, untuk mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Yang kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek hukum tata negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula terkait ruang lingkup pengetahuan hukum tata negara yang tepat. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait hukum tata negara. Jadi, ketika sebuah rancangan aturan terlaksana di dalam sebuah negara, maka administrasi negeri akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, dan tidak akan ada lagi masyarakat yang menjerit karena ketidakadilan. Nah, jadi ini adalah tujuan dibentuknya hukum tata negara. Selanjutnya, apa saja sih asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara? Nah, sebagai landasan yang mengatur hajat hidup banyak orang dan urusan, hukum tata negara didasari beberapa hal. Yang pertama, asas Pancasila, yaitu asas ketuhanan, asas perikemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, dan asas negara kesatuan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh implementasi hukum tata negara yang tepat. Itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti misalnya kita mendapatkan seseorang warga negara asing yang membawa berkilo-kilo ganja dan ditemukan di suatu bandara internasional di Indonesia, dan dilakukanlah penyelidikan. Berdasarkan penyelidikan tersebut, tersangka terbukti bersalah dan terancam 20 tahun penjara. Namun, seiring berjalannya pengadilan, tersangka tersebut digerasi sehingga hukumannya menjadi 15 tahun. Tapi kemudian dilakukanlah banding, dan akhirnya lama waktu hukuman ditambah lagi menjadi 5 tahun. Artinya hukumannya tetap 20 tahun seperti pada penjatuhan hukuman yang pertama. Tidak lama kemudian, tersangka memohon gerasi kepada presiden dengan alasan ia mengalami depresi
dan hidupnya akan terancam jika ia berada di lapas. Jadi, Presiden akhirnya mengabulkan permohonan tersangka tersebut. Kemudian, tersangka dibebaskan 2 tahun setelah permohonan dibuatnya. Setelah itu, tersangka dideportasi ke negara asalnya. Kurang lebih seperti itulah hukum tata negara. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, terakhir saya ingin mengajak teman-teman yang akan mendaftar di universitas. Saya ingin mengajak semuanya untuk mendaftar di Universitas Islam Negeri Samarinda. Untuk penutup, saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam materi dan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.